yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi katakan, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Amin. Haleluya. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Karya-Mu besar dalam hidup kami. Tidak bisa membalas segala kebaikan selain kami memuji menyembah Engkau, mengagungkan nama Yesus. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, kemuliaan bagi-Mu ya Yesus, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa, kemuliaan bagi-Mu ya Roh Kudus. Haleluya. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan itu yang menguatkan kami untuk menjalani kehidupan kami seterusnya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus. Haleluya. 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 Karya terbesar nanti mengembala masuk dalam doa firman Tuhan. Karya terbesar dalam hidup
basuh. Bahwasanya Yesus sudah baik dalam hidup kami semua, khususnya kami semua yang ada keluarga apapun tempat juga kami semua yang ada di mereka pagi. Kami bersyukur kami masih boleh beribadah. Amin. Kami bersyukur kami masih boleh memuji menyembah Allah. Haleluya. Sebab itu Tuhan, pagi hari ini Bapa, kami mau mendengar isi hati Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami, sampai melalui hamba-Mu Bapa, menjadi kekuatan bagi kami, jadi penopang bagi kami, sehingga Tuhan, dalam kami menjalani hari-hari hidup kami ini, kami boleh tetap kuat bersama dengan Tuhan. Kami boleh tetap menyenangkan hati. Sebab itu Bapa, kuasai hati dan pikiran kami. Berkati kami semua telinga-telinga yang sedang mendengar firman-Mu, biar kami boleh dengar firman-Mu dengan baik, dan kami pakai dalam kehidupan kami yang ada. Terima kasih Tuhan, waktu ini kami serahkan kepada-Mu, biarlah Tuhan yang beracara. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Si Tuhan. Shalom. Shalom. Kita bersyukur karena Tuhan baik bagi kita. Amin. Walaupun hari ini kita kembali melakukan ibadah secara online, tapi kita percaya Tuhan tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Ya, kita tetap jaga iman kita, jaga kesehatan agar kita tetap kuat untuk menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang di rumah bilang shalom. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus mencintai dan mengasihi kita. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang saya di dalam Tuhan. Saya ingin berbagi sharing firman Tuhan hari ini. Sebuah kalimat pendek, berkat setelah kehilangan. Berkat setelah kehilangan. Artinya kita terima berkat itu setelah kita mengalami yang namanya kehilangan. Dan puji Tuhan, saudara, banyak kisah di Alkitab yang menjelaskan bahwa banyak berkat Tuhan yang Tuhan sediakan saat kita mengalami kehilangan, tetapi dalam posisi kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, kita tetap memuji dan menyembah Tuhan. Karenanya, untuk mendasarinya kita akan baca firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-12. Mari yang di rumah boleh buka firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat 20 sampai ayat yang ke-30. Sudah dapat, katakan amin. Amin. Ya, berkat setelah kehilangan. Ya, di situ lembaga kita memberi judul Yesus memberitakan kematiannya. Ya, saya sambil santai saja cuma Tuhan ya. Sambil duduk. Saya akan bacakan firman Tuhan. Saudara di rumah dan
hanya di gereja boleh mengikuti bacaan firman Tuhan. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? "Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini." Tidak, sebab untuk inilah aku datang ke dalam saat ini. "Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, maka aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang itu, "Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu?" Kata Yesus kepada mereka, "Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang." Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, berbahagia setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dengan setia. Haleluya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus mengisahkan kisah ini, menggambarkan sesuatu yang akan dialami oleh murid-murid Tuhan, bahkan yang akan kita alami sebagai pengikut Kristus di akhir-akhir zaman ini. Ayat ini banyak menjelaskan tentang situasi yang terjadi kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Orang-orang yang percaya kepada Yesus akan banyak mengalami tantangan yang luar biasa. Tetapi Yesus sudah menjanjikan kepada kita bahwa kita pelayan-pelayan adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, adalah orang-orang yang sudah ditentukan Tuhan untuk menjadi bagian di dalam pekerjaan ini. Ayat ini, saudara yang saya dalam Tuhan, menggambarkan tentang sebuah kehilangan yang akan dialami oleh murid-muridnya. Kehilangan yang akan dialami oleh murid-muridnya, tapi saudara, tidak lama itu akan terjadi. Bahkan hari-hari seperti ini, saudara, situasi pandemi yang tak
kunjung berhenti. Dan kita tidak tahu sampai kapan berakhir. Tetapi saudara, saya mau tegaskan hari ini, situasi apapun yang akan terjadi ke depan, jangan pernah takut, karena janji Tuhan tetap menjadi bagian kita. Hari-hari ini saudara, saat orang mengalami banyak situasi yang tidak menentu, saat diminta untuk berkorban, orang banyak berpikir untuk kami saja susah, untuk kami nikmati saja tidak cukup. Ini yang membuat orang akhirnya susah untuk mengalirkan apa yang mereka miliki. Nah saudara, Yesus mau mengingatkan kepada kita, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Artinya akan kehilangan nyawa kita kalau kita hanya untuk mementingkan kepentingan dunia, mementingkan kepentingan perut kita. Dulu saudara, kalau zaman-zaman dahulu, orang akan maklum jika sesuatu baik kerap hanya bisa dipertahankan atau diperoleh, yaitu saya bicara tentang harta saudara ya. Orang akan memperolehnya dengan cara bersusah payah, dan orang akan berusaha menjaga apa yang mereka sudah terima, karena mereka sudah meraihnya dengan cukup susah. Kalau bisa saya bilang, mereka menderita untuk mendapatkan sesuatu. Tapi saudara, zaman ini menyatakan bahwa kita juga harus mempertahankan iman kita. Amin. Iman kita sedang diperangi dengan situasi pandemi, PPKM, dan seterusnya. Ini peperangan yang kita alami dalam dunia roh kita. Ini peperangan yang kita alami melawan darah dan daging kita. Bagaimana kita mau tetap kuat untuk mencintai Tuhan. Jemaat yang saya jalan Tuhan, banyak orang atau gambarlah seseorang, kalau mau berbuat sesuatu untuk orang lain, jika orang itu mau juga berbuat sesuatu keuntungan kepada orang itu, taruhlah saya mau berbuat sesuatu, contoh saja ya, saya mau berbuat sesuatu kepada orang itu, asalkan orang itu juga akan memberikan saya keuntungan, baik itu secara finansial, rasa aman, dan seterusnya, maka saya akan menolong dia. Tetapi jika dia tidak bisa menolong saya juga, untuk apa saya menolong dia? Kalau istilah sekarang itu no free lunch, tidak ada makanan yang gratis. Artinya tidak ada pertolongan juga yang gratis. No free for help, kalau tanpa pamrih. Nah saudara, dari kisah ini juga yang kita baca dalam Yohanes pasal 12 ayat 20 ini saudara, sambutan orang banyak yang luar biasa terhadap Tuhan Yesus membuat beberapa orang Yunani menuju Yerusalem ingin bertemu Yesus. Di ayat awal dikatakan bahwa ada orang di antara mereka yang berangkat beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Nah, orang-orang ini sudah mendengar tentang apa yang Yesus lakukan. Kemungkinan mereka mendengar bahwa Yesus sudah membangkitkan orang mati, yaitu Lazarus. Namun waktu mereka ingin bertemu dengan Yesus, Yesus menjawab apa saudara?
Jawaban Tuhan bagi mereka terdengar janggal, sebab itu justru dia bicara soal waktu dan kemuliaan. Ayat 23. Dan Tuhan Yesus membicarakan tentang dirinya sebagai anak manusia yang telah ditentukan jalan hidupnya untuk mati bagi orang banyak. Dia berbicara tentang kemuliaan yang akan diterimanya dari Allah saat ia mengorbankan dirinya sendiri bagi orang banyak. Namun saudara, saya sekali sebagai pengikut Tuhan Yesus yang hanya memberikan Tuhan Yesus ruang kecil dalam hatinya, bahkan akhirnya kita membiarkan Yesus menderita, membiarkan Yesus menderita bagi mereka dan beranggapan mereka tidak lagi perlu ikut menderita kepada Yesus seperti Yesus. Dalam ayat ini saudara, ayat 24-25, Tuhan Yesus juga berfirman dengan jelas bukan hanya tentang dirinya sendiri, tetapi juga tentang para pengikutnya. Karena dikatakan di situ saudara, di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Ayat 26. Yesus dalam perikop bacaan kita ini saudara berbicara tentang pengorbanannya dan keselamatannya. Yesus mengorbankan dirinya karena kasihnya bagi dunia dan bagi kemuliaan Bapa. Bahkan saudara, seluruh jalan hidup Yesus adalah untuk kemuliaan Bapa di sorga. Jadi apa yang dilakukan Yesus bukan untuk mempopulerkan dirinya sendiri. Apa yang dilakukan Yesus bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Tidak ada ruang dalam hati Yesus saudara untuk sebuah kesombongan. Tidak ada ruang untuk pamrih atau meminta balasan atau meminta balas jasa. Yesus melakukannya dengan tulus. Bentuk pamrih sangat beragam saudara. Kisahnya popularitas, sejumlah materi, tuntutan dan lain sebagainya. Tapi Yesus tidak menuntut itu. Yesus mengajar kepada murid-muridnya yang mendengarkan firman yang dia sampaikan bahwa yang Yesus lakukan bukan hanya untuk dia kerjakan sendiri, tetapi untuk kemuliaan yang akan kekal bagi mereka. Pada murid-murid Tuhan juga, Tuhan mengingatkan bahwa kalau mengikut Kristus, dia juga harus mengalami yang Yesus alami. Saudara kisah dalam Tuhan, kata mulia, kata agung, kata akbar, kata sesuatu yang besar atau megah, semua kata-kata ini saudara kerap kita berikan kepada Tuhan Yesus. Nah, tapi sayangnya saudara, kita cenderung memberi definisi sendiri kepada kata-kata tadi. Kita lupa bahwa seperti yang disampaikan dalam Injil ini, pemulihan Yesus terjadi melalui penderitaan. Kita mengabaikan fakta bahwa kasih Allah yang agung terwujud melalui salib. Sangat keliru dari banyak orang bahwa Yesus Kristus adalah sosok Mesias yang gagah perkasa, yang tidak akan mengalami namanya penderitaan, yang datang langsung mau menyelamatkan umat manusia saat itu. Itu salah dari ekspektasi mereka. Tapi ternyata Mesias itu datang harus menderita. Mesias itu datang harus mati supaya orang-orang yang diselamatkan boleh betul-betul menerima keselamatan itu saudara. Dalam kisah ini Tuhan Yesus mengajarkan dan mengibaratkan dirinya seperti biji gandum yang harus mati dulu agar bibit tumbuh dan menghasilkan buah yang berguna bagi kehidupan. Yesus menggambarkan dirinya harus mati, dan saat dia mati, dia tidak tinggal mati, tetapi dia akan bangkit. Dan kehidupan baru bagi umat manusia itu dia berikan. Kehidupan baru yang lepas dari kuasa dosa, serta mempunyai kehidupan yang kekal. Saudara yang sekalian Tuhan, kemudian Yesus melanjutkan pernyataannya dengan menegaskan bahwa setiap
mereka yang mau mengikuti Yesus juga harus menempuh jalan hidup. Mengikuti Yesus berarti juga melakukan apa yang telah Yesus lakukan. Saudara, ini panggilan hidup kita sebagai orang Kristen. Apa yang sudah Yesus lakukan, saudara, ini juga yang harus kita lakukan, sehingga kita mampu mengalahkan kegelapan yang ada di dalam diri kita, di sekeliling kita. Banyak tantangan yang akan kita alami, saudara, tapi tetap percaya kalau kita berjalan bersama Yesus, kita akan terus menang bersama Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang sekalian Tuhan, dengan apa yang sudah Yesus kerjakan, dengan apa yang Yesus sudah gambarkan, bahwa akan ada berkat di balik kehilangan. Yesus yang mati hidup kembali dan bangkit naik ke surga. Tujuan memberikan kita berkat kekekalan bersama dengan Tuhan. Dengan demikian, saudara, kita akan menjadi anak-anak terang. Ini memang bukan perkara yang mudah, tetapi tidak mustahil, saudara, untuk kita lakukan. Dan kita mau mencontoh apa yang telah Yesus lakukan dan Yesus ajarkan. Saudaraku, seorang pemadam kebakaran seringkali harus mempertaruhkan nyawanya saat menghadapi kobaran api demi menyelamatkan jiwa orang lain. Bahkan tidak jarang, saudara, mereka berhasil juga dalam tugasnya. Namun tidak sedikit petugas pemadam kebakaran yang mengalami penderitaan karena mereka yang menjadi korban. Mereka menjadi korban karena menyelamatkan orang lain. Seorang hamba Tuhan, saudara, bernama Peter Clifford pernah berkata begini: agar dapat melakukan kehendak Tuhan, seseorang harus menganggap rendah dirinya sendiri. Seseorang yang makin mati, seseorang yang makin mati bagi dirinya sendiri akan makin hidup dalam kehendak Tuhan. Sekali lagi saya bilang, agar dapat melakukan kehendak Tuhan, seseorang harus menganggap rendah dirinya. Seseorang harus makin mati bagi dirinya sendiri dan makin hidup dalam kehendak Tuhan. Memang tidak mudah mati, saudara. Maksudnya kita merendahkan diri. Tidak mudah kita menekan ego kita. Tidak mudah kita merendahkan diri kita. Tetapi, saudara, pesan firman Tuhan, pesan Yesus Tuhan hari ini, bahwa kita memang harus melakukan. Memang tidak mudah mati bagi diri sendiri supaya menolong banyak orang, saudara. Seperti contoh pemadam kebakaran tadi. Mereka harus berjibaku, mematikan api, menyelamatkan apa yang mereka bisa selamatkan. Walaupun tidak sedikit, saya juga bilang tadi, orang petugas-petugas ini yang mengalami, mereka yang menjadi korban. Tetapi, saudara, di akhir jalannya kita akan menerima atau kita akan menuai kemuliaan, yaitu pengakuan dari Allah Bapa. Dalam ayat ini juga Yesus memohon kepada Bapa supaya kita pun diakui sebagai pengikut Tuhan. Jadi, saudara, hari ini saya tidak sharing panjang. Saya ingin mengingatkan saja kepada kita semua, waktunya sudah dekat. Mengapa Yesus tidak gentar menghadapi kematiannya, saudara? Meski dia tahu bahwa waktunya sudah dekat. Yang pertama, saudara, Yesus mempercayakan diri kepada Allah dan menyadari bahwa tujuan kematiannya adalah untuk kepentingan keselamatan manusia. Yesus tidak pernah takut karena dia sudah mempercayakan hidupnya kepada Allah. Dan yang dia lakukan adalah kepentingan karya keselamatan. Yang kedua, melalui kematian Tuhan Yesus, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita manusia dengan Tuhan kembali dipulihkan.
Sekali lagi, yang kedua, melalui kematian Yesus, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Bapa kita, hubungan kita dengan Allah kita dipulihkan. Peristiwa inilah yang akhirnya membuat perwujudan rencana agung Allah. Nah saudara, jadi pertanyaannya apa? Jadi apa berkat setelah kehilangan bagi kita? Ini saya kasih tahu kepada kita semua jemaat dulu. Apa berkat setelah kehilangan bagi kita? Yaitu gaya hidup kita yang tidak berkenan di mata Tuhan, alias dosa yang akan membuat kita mati kekal, kita tinggalkan, kita lepaskan. Maka berkat sudah menanti kita, yaitu berkat keselamatan untuk hidup kekal bersama Tuhan Yesus di surga. Itu saudara, berkat setelah kehilangan bagi kita. Jadi kesimpulannya hari ini saudara, saya firman Tuhan, Tuhan akan menentukan kemuliaan bagi setiap kita. Karenanya mari kerjakan apa saja yang harus kita kerjakan dan hasilkan banyak buah, sehingga nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus semakin memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita kembali memuji dan menyembah Tuhan. Kau segalanya dalam hidupku, berserah padamu, Bapa. Rancangan-Mu mulia, takkan gagal dalam hidupku, asal ku tetap setia, karena ku tahu pasti hidupku ditentukan perkataanmu, bukan dari apa yang kulihat, hanya ikuti kehendak-Mu, ku kan tetap melangkah, karena ku tahu pasti penyertaan-Mu sempurna. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita nyanyikan pujian itu. Bapa, Kau Maha Kuasa. Haleluya. Kau segalanya dalam hidupku, ku berserah padamu, Bapa. Rancangan-Mu mulia, dalam hidupku, asal ku tetap setia,
bukan dari apa yang kulihat, hanya ikuti kehendakmu, bukan tetap melangkah, karena ku tahu pasti penyertaanku sempurna, karena ku tahu pasti hidupku ditentukan perkataanmu, bukan dari apa yang kulihat, hanya ikuti kehendakmu, ku kan tetap melangkah. Amin. Karena ku tahu pasti penyertaanmu sempurna. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, percayalah bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Perlindungannya, penyertaan Tuhan Yesus sempurna dalam hidup kita. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau berdoa buat setiap kita yang menyaksikan tayangan ini. Apapun penyakitmu, letakkan di bagian tubuhmu yang sakit, dan imani aliran-aliran kuasa Tuhan akan mengalir dalam tubuhmu, dan mujizat Tuhan kesembuhan akan terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada kepadamu Tuhan, Hamba lepaskan aliran-aliran kesembuhan kepada setiap umat. Apapun sakit penyakit mereka Tuhan, dalam nama Yesus sembuhkan mereka semua, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pak, kuduskan mereka di dalam nama Yesus. Angkat sakit penyakit mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sakit penyakit tidak berhak atas tubuh mereka. Tubuh mereka dalam milik Kristus. Kristus sudah tebus mereka dengan darah yang mahal. Karenanya dengan bilur-bilurmu Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, jemaatmu sudah sembuh, jemaatmu sudah dilepaskan dari sakit penyakit mereka dalam nama Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih. Tutup bungkus kami semua, hamba-hambamu, umatmu, agar intimidasi iblis tidak akan mengintimidasi kami, karena roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Terima kasih. Haleluya. Karena kami yakin dan percaya, asal kami setia, maka penyertaan akan sempurna dalam hidup. Karena ku tahu pasti hidupku ditentukan perkataanmu, bukan dari apa yang kulihat, hanya ikuti kehendakmu, ku kan tetap melangkah, karena ku tahu pasti penyertaanmu. Mari sekali dikatakan, karena kami tahu pasti, karena ku tahu pasti hidupku ditentukan perkataanmu,
karena ku tahu pasti penyertaanmu sempurna. Karena ku tahu pasti, karena ku tahu pasti penyertaanmu sempurna. Pujian kami padamu Tuhan, sebagai doa dan kerinduan kami kepadamu. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa ada berkat di balik kehilangan. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Ada berkat kesembuhan bagi kami semua. Ada berkat kekuatan bagi kami semua. Dan biarlah kekuatan yang daripada Tuhan itu yang akan memampukan kami menjalani kehidupan kami. Hamba sudah berhenti berbicara tentang firman. Biarlah firman ini jatuh di tanah yang baik di hati setiap umat, berakar, bertumbuh dan berbuah-buah lebat dalam hidup. Agar firman dalam hidup mereka terus berbuah dan dinikmati oleh banyak orang. Tuhan Yesus, sekali lagi hamba berdoa buat setiap umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing saat ini. Hamba lepaskan damai sejahtera-Mu atas hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berkat kesehatan, kekuatan terus menjadi bagian mereka. Apapun yang mereka kerjakan dan mereka lakukan, Tuhan Yesus semakin kuat berhasil. Terima kasih. Berkati bangsa kami, berkati Presiden Joko Widodo. Berikan dia kemampuan hikmat untuk bisa memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik. Berkati para gubernur, para bupati, wali kota, akan semua TNI Polri Tuhan, dan semua umat-umat, para hamba-hamba-Mu yang melayani dimanapun berada. Tuhan juga mengurangi dan memberkati mereka semua. Orang tua kami, saudara-saudara kami dimanapun berada, lindungi mereka semua Tuhan. Proteksi mereka dengan kuasa Tuhan, agar intimidasi iblis tidak akan menguasai mereka. Mereka diproteksi oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpuji nama. Kami akan akhiri ibadah kami hari ini. Biarlah berkat daripada Tuhan, berkat-berkat dari semua, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, itu akan menjadi bagian kami semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua masuk dalam surga. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita semua. Kita berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari malignya. Karena Kau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus semakin memberkati.